فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى اللهم arhamna bil Quran. Di hari di mana langit rontok seperti cairan tembaga panas, gunung berterbangan seperti bulu-bulu, dan di hari itu udah nggak sempat lagi nanyain teman, mereka saling memandang, dan orang yang pendosa itu berharap kalau bisa menebus azab yang dia bakal terima ini dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya. Kalau bisa semua orang jadi tebusan supaya dia tidak kena azab. Kalla innaha ladha, nggak bisa. Neraka itu amat panas, apinya bergejolak. Naza'ata lisyawa, dia mencabut kulit kepala rontok dengan sendirinya. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu gravitasinya karena panasnya semuanya kesedot. Apalagi orang-orang yang amalnya ringan. Nggak ada amalnya sama sekali karena kafir. Maka bakal kesedot. Orang yang dulunya membelakangi, orang yang dulunya berpaling kalau diajak kebaikan dan kebenaran. Wa jama'a fa'au'a, dan orang yang sibuk ngurusin harta, ngurusin dunia. Kalau datang kebaikan kebenaran, nggak mau. Tapi kalau urusan duit, luar biasa aja. Kala innaha ladha, neraka itu panas bergejolak. Dan panasnya api neraka 70 kali dibanding panasnya api, sepanas-panasnya api di bumi. Dan nanti ayah bunda cari itu hadisnya. Panasnya neraka, kata Rasulullah SAW, 70 kali dibanding sepanas-panasnya api di bumi. Para sahabat begitu mendengar, menyanggah Rasul sambil mengatakan, ya Rasulullah, oh innaha lakafiyah. Di bumi ini ada api yang amat panas. Apalagi dengan teknologi sekarang nih, bisa sampai puluhan ribu derajat Celcius bisa. Teknologi manusia yang bisa melelehkan baja. Kata Rasulullah, sepanas-panasnya api bumi, neraka nanti 70 kali. Nah, itu bayangin. Kala innaha ladha nazza'ata lisyawa, kulit kepala bercerabut sendiri. Kulit kepala kayak apa namanya itu? Kalau kita makan ayam tulang lunak, presto ya, presto. Dan neraka juga begitu.
Wa inna lamu'sadah, tertutup. Udah panas, terus vakum lagi, tertutup rapat. Jadi copot sendiri. Seringan-ringannya azab, neraka, semoga Allah lindungi kita dan semua orang yang kita cintai. Kaki nyentuh, pakai terompah, kepala udah mendidih. Alhamdulillah. Suatu saat Rasulullah SAW berkumpul sama para sahabatnya. Dan Allah perdengarkan ini buat Rasul dan para sahabat. Terdengar dentuman keras. Bung, gitu. Kemarin di Cianjur dan sekitarnya juga terjadi itu. Kayak seperti ledakan keras. Beberapa pekan yang lalu. Dan Rasul, para sahabat diperdengarkan. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, apa itu? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Itu apa? Lalu kemudian Rasul mengatakan, itu adalah batu yang barusan sampai di dasarnya neraka jahanam, dan batu itu melayangnya 70 tahun. Ya bunda. Ya 70 tahun dari pinggir jurang baru nyampe ke dasar neraka jahanam. 70 tahun. Nanti ayah bunda bakal tahu, tanya kepada Bunda Gasia yang pintar matematika, tanya kepada mereka ayah bunda yang orang-orang ITB, tanya sama mereka yang pintar ilmu fisika segala macam tentang gravitasi. Benda kalau jatuh, kalau memerlukan 70 tahun bisa dihitung tuh berapa kedalamannya. Nah, ini kira-kira ini barang ini kelihatan nggak sama ya bunda nih? Kelihatan. Lihat ya, ini mah bukan batu yang gede. Coba lihat nih, kalau ini kelihatan tuh jatuh cepat. Dan ini berdentumnya keras banget. Batu yang amat besar, nyampe ke dasar neraka jahanam 70 tahun. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat, nah dibukakan tuh telinganya untuk mendengar itu. Nggak usah tentang api neraka jahanam, seremnya, sadisnya, gawatnya, hebatnya segala macam. Azab kubur aja, kalau telinga kita dibuka, maka nggak ada yang bisa tidur. Karenanya hewan yang dikasih sama Allah ngedengerin azab kubur, ayam tuh. Maka ya bunda piara ayam. Kalau ayamnya bunyi, bangun dah. Itu. Biasanya ayam lebih duluan bangun daripada kita. Ya mulai. Gitu. Nanti ayah bunda cari ya hewan-hewan yang diperdengarkan sama Allah. Azab kubur. Salah satunya ayam. Dan nah itu ini ngomong tentang neraka jahanam. Tadi udah digambarin betapa panasnya dengan hadis yang 70 kali lipat. Panas-panasnya neraka, api bumi. Dalamnya ada hadis batu jatuh terbang sampai ke dasarnya 70 tahun. Kata Rasulullah. Naza'atan lisyawa. Rontok sendiri itu kulit kepala. Dan nanti cari ayah bunda. Gawatnya kalau udah rontok, udah meleleh, itu tubuh udah lumat. Gawatnya diulang lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludun ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit ini udah matang, maka kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Supaya apa? Agar mereka ngerasain pedihnya azab. Dan rupanya para yang bisa merasakan panas tuh cuma ada di bawah kulit.
Jadi kalau sudah kulitnya nggak ada, tinggal daging dan tulang, nggak berasa. Maka supaya ngerasain perihnya itu, kulitnya ganti lagi, diganti lagi, diganti lagi. Liyazukul azab, agar mereka ngerasain pedihnya azab. Alhamdulillah. Harap cari posting itu. Bunda Risma udah ketemu. Nah, posting ayatnya itu. Nah, kalau itu kulit, maka kulit, semua kulit sekarang spesifik kulit kepala. Dalam surah Al-Alaq disebut sama Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala nasfa'an bin nasiyah. Kami akan cabut nasiyah, ubun-ubunnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun kazibatin yang selalu ngedustakan. Khati'ah yang selalu ngajak berbuat salah. Oh, rupanya di sini nih, nggak tahu namanya korteks, cerebral cortex kalau nggak salah. Itu hewan-hewan nggak punya. Otak secara penuh punya, tapi yang ada di sini cuma manusia doang. Karenanya manusia punya beban taklif. Dia yang tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Manusia ngerti mana kanan, mana kiri. Manusia ngerti tentang terang, gelap. Ngerti itu manusia. Dan mereka bisa ngebedain. Dan ini udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hanya buat manusia. Bahkan nggak cuma itu. Penemuan modern sudah memberitahukan di sini di ujung kepala bagian depan itu ada namanya God spot. Jadi kalau pengen ketemu sama Tuhan, adanya di sini. Jadi bagian depan otak. Sebab itu caranya supaya mengaktifkan God spot, para ilmuwan itu memberitahukan caranya adalah alirkan darah menuju God spot. Dan cara mengalirkan darah itu bukannya handstand, berdiri dengan tangan, kaki di atas, bukan. Caranya adalah sujud. Jadi melakukan prostration. Nah, nanti ayah bunda cari faktanya tentang God spot di YouTube, di TikTok, banyak. Tapi yang pengen Rasulullah sebutkan adalah di ayat 16 ini, Nazza'ata lisyawa. Ini dicabut nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kulit kepala gara-gara nggak mau sujud. Gara-gara nggak mau menerima kebenaran, ada kebenaran, dia malah membelakangi dan berpaling. Siapa yang senantiasa membelakangi kebenaran, nanti menerima catatan amalnya dari balik punggung. Surah Al-Insyikok. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Menerimanya dari balik punggung. Wa tawalla, dan dia berpaling. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah nyambung surah Insyikok, surah Al-Alaq nyambung sama surah Al-Ma'arij ini. Rupanya orang yang suka menerima kebenaran adalah yang inilah. Orang yang fajama'a wa jama'a fa'au'a. Mereka yang punya kedudukan, mereka yang punya harta, mereka yang punya uh, status apa namanya kemapanan. Kalau ada sesuatu yang baru, kebenaran datang, maka dan mengganggu kemapanannya, dia nggak suka. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas kalau dia udah merasa berkecukupan. Surah Al-Alaq. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ada orang yang sholat dihalang-halangi. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana kalau yang sholat itu menyuruh untuk hidup dalam hidayah petunjuk Allah dan mengajak orang untuk takwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, sama nih.
mendustakan, dan berpaling. Kenapa? Karena ngerasa cukup, ngerasa harta. Wajah ma'afa'u'a, sibuk aja ngumpulin harta, terus fa'au'a, nyimpen. Kalau istilahnya ihtikar, numpuk, hingga di pasar nggak ada. Sampai kelapa aja 50.000 per butir. Gara-gara orang suka nimbun. Cabai tiba-tiba hilang. Nanti BBM, itulah. Ya bunda. Dan penimbunan yang merugikan banyak orang, menyengsarakan masyarakat, nanti bakal Allah Subhanahu wa taala siksa. Yang tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, ayah bunda nanti bakal ketemu di ayat 30-an surat Taubat. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang suka nimbun emas, perak, dan mereka tidak mau berinfaknya di jalan Allah, kasih tahu dengan azab yang pedih. Di hari yuma alaiha fi nari jahannam. Nanti di hari itu mereka bakal mendidih di neraka jahannam. Lihat, gambarannya persis sama dengan ayat-ayat surah Al-Ma'arij ini. Fatukwa bihajibahuhum, nih dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, Allah setrika. Lihat bayangin. Bahasanya disetrika. Hadza makanaztum li anfusikum. Ini karena kalian nimbun. Fadzuqu bima kuntum ta'malun. Rasakan. Karena ini yang kalian timbun. Jadi, kalau untuk kebutuhan diri dan keluarga sudah cukup, ayah bunda, maka bantu masyarakat. Ketahuilah bahwa ekonomi bangsa ini rusak, dan ekonomi dunia itu rusak gara-gara orang nimbun. Dan terlalu banyak. Kalau kalian tanya di seluruh bank di Indonesia, uang yang diem di sana banyak sekali. Karena kalau mereka nggak perlu apa-apa, bunda, kalau mereka nyimpen uang 1 triliun, maka paling bersihnya 4% per tahun, kira-kira 4% dari 1 triliun itu berapa tuh? Bunda, ngitungnya aja udah males ya. Jadi kira-kira 40 miliar kalau nggak salah. Cukup buat uang jajan itu. Sebulan 3 miliar udah cukup. Jadi enak begitu. Lalu mereka berlomba-lomba. 10 triliun, 30 triliun, 50 triliun, 100 triliun. Simpen aja. Dan nggak diputerin segala macam. Ekonomi nggak berjalan, semua orang susah. Nggak cuma susahnya, nggak cuma buat orang-orang. Buat banknya aja susah. Uang segitu banyak harus diputerin. Nggak ketemu banknya. Kenapa nggak ngajak orang lain? Nah, yang dia sibukin tuh. Begitu dolar naik, panik. Orang-orang model begitu. Begitu sahamnya rontok, panik. Meski turunnya cuma dikit doang. Stres. Padahal mereka punya banyak. Enak yang nggak punya duit. Bahagia. Model wajah-wajah kita semua ini. Dolar naik, kayaknya kagak ngaruh. Gitu kita sama dolar nih. Gitu. Masih bisa ngaji, segala macam. Bahagia. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisnisnya keganggu, marah.
dicabut izin usaha pertambangannya, IUP-nya, karena ngerusak Raja Ampat, marah. Nah itu. Dah, jadi banyak deh. Karena itu ya Bunda, nggak usah terlalu serakah. Nggak usah panjang-panjang. Nanti anak cucu saya bagaimana? Enggak. Anak ada rezekinya sendiri, cucu ada rezekinya sendiri, 7 turunan kita ada rezekinya sendiri. Jadi nggak usah segala-gala pengen dikumpulin. Kalau mau ngumpulin amal soleh aja. Ngumpulin iman, ngumpulin takwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Cari ayatnya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Dan sebaik-baiknya bekal, kata Allah, adalah takwa. Karena itu bertakwalah padaku, wahai orang-orang ulul albab, orang-orang yang berpikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Jazakumullah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.